Shalom teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat beribadah, selamat datang dalam ibadah POWI pada hari ini. Pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ayun Benyamin. Selamat beribadah. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu hingga pada saat hari ini. Di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat hari ini, itu semua karena anugerah daripada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Mengundang Roh Kudus, ambil alih ibadah ini dalam tengah hingga akhir. Hingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kami mengundang untuk berdiri, Bapak Ibu. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang telah Kau beri bagi kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Enggak ada satupun yang terlewat dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Enggak ada satupun yang terlewat daripada penjagaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Masing-masing ada saat pribadi untuk mengucap syukur betapa baik Tuhan dalam hidup kita. Untuk hari-hari yang kita lewati, Tuhan baik bagi kita. Kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Kita hanya diajar percaya bahwa itu yang terbaik lah yang akan jadi bagian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelum kita berdoa dulu. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi kami masuk persembahan. Kami memberkati pekerjaan Tuhan karena Tuhan lebih dulu memberkati kami. Dan kami percaya nggak akan kekurangan dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ayun Benjamin. Kita siapkan hati kita dan kami menyanyikan pujian untuk menyambut firman Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Agungkan nama-Mu. Kami mengundang Ibu Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Hanya Engkau yang kami agungkan dan kami puji, Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan yang mengetahui keadaan kami persis, hati pikiran kami, kegelisahan kami, persoalan masalah kami, Tuhan. Kami tidak mau letakkan itu di tempat kami, tapi kami mau bawa semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Yesus Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kasih-Mu melebihi hidup. Engkau Tuhan yang kami puji dan agungkan, Tuhan. Dan berfirmanlah Engkau Tuhan kepada hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri berjalan tanpa firman-Mu. Sehingga masa depan kami yang penuh harapan boleh kami capai karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Karena kami percaya firman adalah Allah sendiri. Sekecil apapun yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, itu melebihi daripada hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu dan anak-anak muda yang hadir, yang mempersembahkan jam istirahat dan makan siangnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar hidup kita terisi oleh kasih Tuhan. Pada siang hari ini bersyukur untuk Ibu Siska, Pak Iwan dan semua Bapak dan Ibu yang memperkenankan kembali saya menyampaikan sebagian kecil sebetulnya. Karena dalam firman ini banyak sekali berkat dan janji-janji Tuhan. Ya, saya percaya setiap anak-anak muda terutama yang duduk pada siang hari ini telah menyelesaikan dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyampaikan bahwa Tuhan kita agungkan, maka Tuhan adalah firman sendiri sesuai Yohanes 1 ayat 1. Maka kita percaya kita telah membaca firman Tuhan. Amin. Yakin sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Amin. Puji Tuhan. Yang belum ayo kejar sayang. Karena hanya di dalam firman kita mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sehancur apapun hidup kita, apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan mengerti dan menghargai hidup kita. Kita membaca di dalam, tidak usah dibaca pasti hafal, Matius 6:33. Ya. Matius 6:33 mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita ada di tempat ini, yang dulu bisa ratusan orang, dan sekarang ada beberapa anak-anak yang disayangi oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak menghitung jumlah. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir.
Amin. Dan kita lebih dari 2-3 orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setuju? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu sayang. Jangan cari berkatnya, jangan cari kenaikan gaji, jangan cari bonusnya, jangan cari pacar dulu, bingung untuk masa depan. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Dulu waktu ibu masih muda, kalau ditinggalin pacar-pacar yang tidak setia, pacar-pacar banyu kalau orang Malang bilang ya, pacar air kan. Puji Tuhan ketika diputusin, ditinggal malam minggu dengan sukses, ibu lihat loh dia naik bemo dengan cewek lain. Ya masih umur berapa, 17-16. Ibu gak pergi kemana-mana tapi pergi ke gereja. Bersama para suster memuji, memuliakan Tuhan dan hatinya dipenuhkan oleh kasih Tuhan. Dan pada waktu Tuhan dari umur 19 tahun sampai kemarin 6 hari sebelum pesta pernikahan 36 tahun. Dengan suksesnya Tuhan memanggil Pak Ben. Dengan sukses pasti ya karena itu hak otoritas Tuhan untuk mengambil. Ibu bersyukur bahwa ketika kesendirian, ketika kepedihan, kehilangan. Ya, ada sukacita yang dalam. Yang melebihi dari hidup. Karena ibu tahu Pak Ben kemana perginya. Dia pergi ke rumah bapaknya. Karena dia terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan di dalam rundown hari ini. Kita juga akan berpisah dengan Ibu Siska. Sudah ya? Ya. Pasti ada anak-anak muda yang akan dipanggil oleh Tuhan. Untuk melanjutkan. Tidak hanya setiap Jumat. Tadi pemuritan yang ada untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan ingat di dalam pencarian Tuhan, sering kita meninggalkan Tuhan, sering kita tidak tahu siapa Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada hidup kita. Seperti di dalam Yohanes, nanti dibaca sungguh-sungguh, ibu mohon sayang, sebagai orang tua, sebagai oma, sebagai hamba Tuhan, nanti setelah ibadah selesai, kalau dibaca semua tidak akan cukup. Yohanes 4 ayat 5 sampai 42 itu tolong dibaca sungguh-sungguh. Karena ada pertemuan pribadi antara seorang wanita dengan Yesus Kristus, Tuhan yang tahu hidup kita. Tuhan sedang capek dari perjalanan dan ketemu di sumur Yakub. Dengan seorang wanita yang jam 12 dia siang-siang panas-panas mencari air. Kelihatannya berarti dia itu menghindari banyak orang untuk mencari air. Karena jam 12 biasanya orang istirahat, orang makan. Tapi dia datang ke sumur dan Tuhan Yesus menunggu. Tidak diceritakan menunggu, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus menunggu wanita ini untuk ngobrol. Hai wanita. Engkau telah hidup dengan 5 suami dan saat ini yang hidup bersama engkau itu pun bukan suaminya. Jadi 5+1 sayang. Itu adalah pencarian seorang wanita yang pasti ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan oleh manusia. Dan ketika ketemu the living water, air kehidupan yaitu Yesus sendiri. Maka dia bersuka cita dan dia pergi ke kota dan dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Baca sungguh-sungguh. Ini merupakan satu pertemuan pribadi. Tuhan dan anaknya yang dia kasihi. Kita coba baca di dalam ayatnya yang ke-10, 13 dan 14. Di dalam Yohanes 4, 10, 13 dan 14. Saya akan bacakan kepada Bapak, Ibu dan anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ketika kita semua menerima air kehidupan, firman Tuhan, maka hati kitalah yang mengeluarkan air kehidupan kepada sesama kita. Kepada orang tua yang mungkin telah melukai kita. Kepada atasan, kepada teman sekerja. Justru ketika kita dipenuhi, maka kita menjadi alatnya Tuhan untuk mengalirkan air kehidupan itu kepada orang-orang yang lain. Kepada anak-anak muda yang lain. Bapak dan Ibu dan anak-anak muda sekalian, pada waktu 3 hari Pak Ben suami Opa ya ada di ICU rumah sakit. 3 hari Pieta anaknya ibu yang nomor 1. Dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Adik mengerti mama kenapa diizinkan papa ada di ICU 3 hari. Karena semua teman-teman yang datang juga terima kasih untuk perwakilan POWI, juga Ibu Siska dan Bapak yang datang ke pastori di sebuah desa yang lika-liku, untung gak siang, kalau siang bisa bau makanan lele yang gak enak banget ya, karena limbah makanan lele. Bapak dan Ibu, ketika Pieta bersaksi bahwa semua orang yang datang, mama, adik bisa mendengarkan bahwa papa adalah papa yang mengasihi kita semua. Adik tidak sulit untuk berdoa kepada Bapa di surga. Karena figur Bapa di surga Papa miliki dengan kesederhanaannya. Ketika air kehidupan itu Tuhan curahkan atas Pak Ben, mohon maaf bukan membanggakan, tetapi ibu bertobat pun karena dia setiap hari baca firman, naik sepeda, penginjilan, lalu telaten kepada istrinya yang terus pontang-panting kerja, 10 tahun ada di Dosni Roha itu tidak gampang ya. Tetapi semuanya memberitahukan bahwa air kehidupan yang Tuhan berikan itu menjadi kekuatan bagi kita juga untuk mengalirkan airnya Tuhan kepada orang-orang yang lain. Ketika kita tahu bahwa Yesus mengatakan kepada wanita yang datang untuk mencari air. Tuhan katakan bahwa Tuhan tahu persis hidup wanita itu. Tuhan tahu persis juga hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, bahkan kita sebelum datang ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga tahu kehidupan kita. Dan ini yang keren ikut Tuhan Yesus. Tuhan sangat peduli akan kita. Seberapa jauh kita mau meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan sudah berfirman bahwa engkau anakku berharga di mataku. Maka itu akan dikerjakannya bagi kita. Seberapa jauh ketika pada waktu kecil kita ikut sekolah minggu, menghafalkan firman Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Mungkin kemudian di waktu remaja, waktu bekerja kita meninggalkan Tuhan dengan jatuh cinta dengan yang tidak seiman, bahkan menikah dengan yang tidak seiman. Ketika Tuhan mengatakan engkau berharga di mataku, Tuhan akan cari dan tangkap kita. Amin. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh kasih. Di dalam ayat yang ke-16 dan 18 kita bisa baca bahwa kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, tetapi dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak dan Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memiliki dosa yang kita simpan sendiri seakan juga Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu dan Tuhan menghargai kejujuran. Ketika ibu merasa berdosa terus bekerja meninggalkan anak-anak. Ibu dengan jujur mengatakan, Tuhan ampuni aku bukan seorang ibu yang baik karena aku mendahulukan pekerjaan daripada anak-anakku. Dan ketika berkata jujur, air kehidupan itu mengalir.
Dan sekarang anak-anak ibu mendahulukan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam anak-anak. Dia benar-benar rawat anaknya. Dia benar-benar bacakan firman Tuhan setiap malam. Dia benar-benar dari pagi sampai sore apa yang dibicarakan adalah Tuhan Yesus baik. Dan itu satu kekerenan hidup yang luar biasa. Harusnya ketika kita mengaku dosa, harusnya kan Tuhan balas kita ya. Tapi enggak. Bahkan ketika anak-anak hidup dalam Tuhan, cucu hidup dalam Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau tidak membalas segala pelanggaran, kesalahanku, dosa di masa lalu. Tetapi ketika kami hambamu ini mengatakan hal yang benar, hidupku di masa lalu. Tuhan memberikan masa ini dan masa depan yang luar biasa di hadapan kita. Kita tahu persis apa yang kita berbuat. Dan pastikan bahwa kita semua tahu persis bahwa Tuhan tahu apa yang kita berbuat. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, air kehidupan itu akan Tuhan berikan, mengalir terus di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 21 sampai 26, berjanji sama ibu ya sayang, Yohanes 4 dari ayat 1 sampai 42 ini baca sehingga nanti sambungannya semuanya akan mengerti dengan jelas. 21, 26. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kita kadang-kadang bilang Tuhan aku kenal kok Tuhan Yesus yang aku sembah. Tapi masih ada ilah-ilah lain yang kita sembah. Hobi, ya, waktu pekerjaan, kesibukan kita, apapun yang membuat fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, itu berarti kita menyembah apa yang tidak kita kenal. Ya, tapi Tuhan Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Ketika Tuhan mengatakan di dalam ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Itu adalah suatu hal yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata kepada kita. Melalui kejadian-kejadian yang ada, melalui firman Tuhan pastinya yang kita baca setiap hari. Setiap kejadian Tuhan berkata sesuatu. Pernah satu malam ketika nggak bisa bobo, ibu di depan selonjor di bangku kursi yang dibuat oleh penduduk desa. Lalu mengatakan bahwa Tuhan hidupku sepi banget, sendiri, nggak ada Pak Ben lagi. Tetapi jauh dalam hatiku Tuhan tahu bahwa aku bersuka cita karena aku tahu kemana suamiku pergi, yaitu ke dalam pangkuanmu Tuhan. Kepedihan, kesendirian yang dialami anak-anak muda terutama atau kaum bapak dan ibu. Pastikan bahwa kita tahu ada satu kuasa yang penuh kasih yaitu Allah Roh Kudus memenuhkan hati kita dengan sukacita ilahi apapun keadaannya. Diuber-uber utang online, sibuk sumpek ya. Kalau di desa kami satu PR yang harus ibu doakan dan kerjakan adalah untuk membantu orang-orang desa tahu bahwa hutang itu harus diselesaikan bersama Tuhan. Kalau tidak jatuh bangun lagi. Hutang itu ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati. Dan akan Tuhan selesaikan ketika kita mau diselesaikan. Kita percaya bahwa ketika kita percaya Tuhan, apa yang kita alami, kita rindu semua orang lain tahu. Seperti yang saat ini ibu sedang sampaikan, bahwa ketika ibu bersaksi betapa Tuhan baik, dari kehilangan, dari permasalahan, dari segala hiruk pikuk pekerjaan dunia ini, sekarang aku tahu ya Tuhan, bahwa benar ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita.
ayo kapan-kapan jalan-jalan ke Kampung Kandang. Pesen, Bu mau ubi goreng, disiapkan tinggal ambil. Bu mau pisang atau pepaya, bukan pepaya burung ya, ternyata Ibu tahu ada pepaya burung itu yang merah. Kalau pepaya yang enak itu adalah yang oranye, yang orange ya. Di sana ada semua. Tiba-tiba dalam pikiran kepengen banget Mas makan lele goreng ya. Bentar lagi ada yang kirim lele goreng, tinggal ambil. Kepengen bebek, kandang bebeknya sudah nggak ada lagi. Kalau dulu ada kandang bebek tambah bau sekali ya. Karena gereja di bawahnya ada kayak lembah sedikit, itu kandang bebek. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, lalu Tuhan penuhkan dengan hadirat Tuhan dalam hidup kita, dalam pengalaman kita, maka kita harus bersaksi kepada orang lain. Pak Ben bukan orang mimbar yang bisa berkhotbah dengan gegap gempita, tapi kehidupan pribadinya di desa yang Tuhan tempatkan selama 22 tahun menjadi berkat ketika ditinggal malah ada kaum pria, ada kaum wanita, ada domba kecil yang semua bangkit. Dan setiap pagi kita bisa jalan-jalan ke makamnya Opa Ben untuk mengenang betapa dia setiap pagi selalu memberikan salam. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ketika kemudian dia jalan-jalan ada seorang ibu yang naik motor duduk berdiri diam saja. Pak Ben menemui, kenapa Bu, ada yang bisa bantu? Ya Pak, saya lemes banget Pak, tangan saya ini kayaknya nggak bisa bergerak. Ibu maaf ya, saya boleh meskipun saya bukan muhrimnya, kata Pak Ben, saya boleh dipijetin Pak Ben sampai dia rasa enak dan kemudian naik motor lagi. Bapak Ibu, bagi saya itu adalah aliran-aliran air hidup yang menjadi berkat bagi kami semua yang ditinggalkan. Dan saya percaya juga apa yang dikerjakan oleh Ibu Siska bersama tim adalah aliran air hidup yang menjadikan kesaksian betapa Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Untuk memelihara kehidupan kita semua. Seberapapun kita yang ada, ingat. Tujuan kita adalah membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gereja boleh ribuan jemaat. Tapi Tuhan memperhatikan satu persatu. Ketika kita memuji, menyembah Dia, ketika kita benar-benar menyampaikan isi hati kita. Saya menggarisbawahi ketika kita memuji Tuhan, jangan hanya merupakan satu nyanyian, tapi hidupi pujian itu. Kami diundang oleh satu persekutuan doa di Kampung Hambulu, dimiliki oleh seorang anak Tuhan yang menjadi idola. Karena dia perias pengantin yang bagus banget. Sampai kemarin hari Minggu dia bilang, Tante aku minta maaf ada empat orang yang mau make up. Satunya adalah, Ci tolong Ci, aku mulai SMA aku sudah berpikir bahwa kalau aku nanti menikah aku akan Ci Meme yang kasih aku make up. Bapak dan Ibu, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan baik, gak tahu gimana tiba-tiba saya melek, cekrek. Ada seseorang, ternyata dia dresser ya, yang benar-benar mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya, sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dialah apa yang dinyatakannya. Itu benar-benar juga yang dia kerjakan. Lalu sebelum doa berkat, sebelum ditutup, saya angkat tangan, boleh saya bicara sebentar? Oh boleh Bu, silakan. Lalu ibu hampiri dia, anak muda ini. Pertanyaan sayang. Ketika engkau memujiku mau cinta Yesus, engkau demikian menghayati pujian itu. Ibu sangat bersyukur, tante sangat bersyukur. Pertanyaan, pernahkah engkau baca firman Tuhan sepanjang hidupmu? Satu kali saja untuk mengetahui betapa dahsyatnya Tuhan. Dia bilang, belum tante. Meskipun badannya tinggi besar, ibu peluk mulai sekarang. Baca firman Tuhan. Sehingga apa yang engkau katakan itu benar-benar engkau kerjakan. Kita mengatakan cinta Yesus, tapi kita tidak pernah membaca surat cintanya. Kita mengatakan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetapi ketika ada permasalahan kita mundur, apakah itu kebenaran firman Tuhan?
Jadi hari ini bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Keluar dari ibadah ini, bangun. Dimanapun kau naik lift, naik angkot, naik apapun, terus berdoa dalam hati. Karena itu adalah satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Personal encounter adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan tidak menghitung jumlah seperti wanita di sumur Yakub ini. Cuman satu wanita dan dia tahu persis keadaannya. Dan ketika dia bertemu Tuhan, wanita ini memiliki air hidup yang terus mengalir dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Saya percaya setiap anak-anak muda, bapak dan ibu tahu persis bahwa kita bukan agama, Kristen adalah bukan agama, tapi adalah satu hubungan dengan Tuhan. Adalah satu ketika kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan juga mencari Tuhan sebagai air kehidupan. Maka kita percaya bahwa ada transformasi dalam hidup kita. Dari kecil ibu dibaptis sampai sekarang. Kapan ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Itu pasti kita ingat. Kapan Tuhan aku ketemu dengan Engkau secara pribadi? Aku menangis terus. Seperti anak mantunya ibu yang kedua. Dia beragama tetapi tidak mengerti Tuhan. Dan ketika mau menikah ibu ketika kepo.com melihat Facebooknya. Wow, ini calon mantuku seperti ini. Aduh, diskotik, minum, mabuk gimana. Yes, bener gak ini calon mantu mama? Tenang ma, doakan ma. Kalau Yesus senang sama dia berarti ada satu kehendak Tuhan. Bagian kita hanya mengajak orang kita akasi untuk datang kepada Tuhan. Bagian Roh Kudus menjamah dan memulihkan hidupnya. Dan apa yang terjadi? Sekarang dia berlari bersama Tuhan. Ketika dia membaca kitab suci, dia benar-benar habiskan untuk mempelajari Roh Kudus itu siapa. Dan dia pernah tanyakan juga Ibu Ayun ini bagaimana. Saya bilang ibu tidak bisa mengerti semua Alkitab tapi kamu tanya Roh Kudus. It's okay Ibu Ayun, don't worry. Meskipun Ibu Ayun tidak mengerti, Roh Kudus bisa membantu saya untuk menolong mengerti apa arti daripada firman Tuhan. Ketika kita mengalami kebuntuan tapi kita mau melangkah maka bawa masalah, kasih teman-teman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya atas apa yang kita bawa. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Mau mencari hubungan dengan Tuhan sebelum berhubungan dengan yang lain. Amin. Semangat. Haleluya. Semua tegang ya, ibu juga sedih sayang sebetulnya. Kalau melihat mendengar firman Tuhan tegang. Tapi tadi itu sudah menangis banget karena aduh loh Bu Siska mau sudah pensiun ya. Tidak apa-apa Bu Siska, ada Tuhan. Saya sudah pensiun 11 bulan 11 2022. Pensiun karena didorong oleh Tuhan. Dengan kedatangan Jesse dia bilang, Ayun kamu mau sampai kapan kerja terus? Sampai tuwek dan sampai gak bisa apa-apa baru bisa mengerjakan sesuatu. Aku aja polisi tak letakkan. Untuk melayani Tuhan kita akan ketemu lagi. Semoga Bu Siska juga mau hadir kembali. Dia akan datang lagi bersama 4 orang jadi total 5 orang. Dari New Zealand. Bapak dan Ibu, anak-anak muda sekalian, ayo bangkit berdiri. Tim musik boleh tolong ke depan. Berdoa secara pribadi, udah gak usah mikir ibu, gak usah mikir apapun. Gak usah mikir Bu Siska, gak usah mikir targetku berapa, kerjaanku belum selesai. Cari Tuhan sekarang juga, berdoa secara pribadi. Minta Tuhan memenuhkan hatimu dengan kuasa Roh Kudusnya. Berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Aku rindu setiap orang yang mendengar bagaimana Yesus menemui satu orang wanita di sumur Yakub. Yang mereka berdoa saat ini untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah mereka mengalami Tuhan. Ada perubahan, ada transformasi dalam hidupnya. Aku percaya Tuhan Yesus.
Biarlah kasih Tuhan memenuhkan hidupmu. Ketika engkau membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, ketika engkau meminta Tuhan bagaimana caranya aku bisa dekat dengan engkau Tuhan, minta saja dan percaya, maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hal sekecil apapun bersama Tuhan. Hanya Tuhan yang engkau perlukan untuk mengisi ruang hatimu yang kosong. Sehingga engkau mencari kepuasan di tempat-tempat yang lain, dalam pekerjaan, dalam apapun. Bila semuanya diisi oleh air kehidupannya Tuhan. Our main priority adalah mencari Tuhan dan cari di dalam kita. Cari Dia dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu, dengan imanmu. Dan Tuhan akan hadir dan memenuhkan hatimu dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa pada siang hari ini. Aku percaya bahwa doa kami semua, doa korporat kami pada siang hari ini memenuhkan hati kami dengan kasih-Mu. Dan untuk kesempatan berdoa syafaat pada siang hari ini Tuhan, kami semua rindu berdoa bagi kekasih kami Ibu Siska. Dengan kasih dan hormat saya undang Ibu Siska maju ke depan. Dan para tim Ibu Siska juga maju ke depan, naik ke atas mimbar. Para pengurus POWI, untuk kita bersama-sama mengangkat tangan kita, juga anak-anak muda yang ada di tempat duduknya masing-masing. Kita angkat tangan berdoa untuk hambanya yang setia. Hambanya yang mengasihi Tuhan. Seorang ibu, seorang oma, seorang istri yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan bagian Tuhan di POWI, di MNC Group, dalam pekerjaannya, dan melangkah dengan iman untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak terbatas hanya dalam dunia pekerjaan, tapi dari segala sesuatu yang dia kerjakan, untuk keluarga, untuk apapun yang Tuhan letakkan dalam hatinya, biar menjadi kepujian bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Siska Tuhan. Aku percaya, kami percaya bahwa hanya Tuhan yang penuh dengan kelimpahan kebaikan hati dan hikmat itu memenuhkan hatinya, memenuhkan hidupnya, dan mengalirkan aliran-aliran air hidup, air kehidupan yaitu firman Tuhan kepada setiap orang yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dimurnikan oleh kuasa darah Yesus untuk melayani Tuhan lebih dalam lagi. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mencari Engkau Tuhan. Untuk membangun kehidupan pribadi orang-orang yang jatuh, luluh lantak, tidak bertenaga, tidak berkekuatan karena masalah dan karena apapun. Untuk Ibu Siska boleh doakan dan bangkit di dalam kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dari hari ini sampai ke depannya, Tuhan tetap memakai Ibu Siska dengan pengurapan yang baru setiap hari untuk mempersembahkan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu pada siang hari ini untuk mendengarkan Ibu Siska berdoa syafaat bagi perusahaan ini, bagi bangsa dan negara, bagi kami semua Tuhan, untuk kami diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa tetap. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu Ibu Ayun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hamba-Mu ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi memang Tuhan ingin beliau bicara di tempat ini, membagikan firman. Benar seperti apa yang dikatakan bahwa kami harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Oleh sebab itu kami tidak perlu khawatir karena segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang memberikan kekuatan buat kami. Dan di dalam kesempatan doa syafaat ini kami ingin berdoa buat tim pelayanan POWI Tuhan hari ini yang sudah melayani. Baik Pak Iwan, Pak Naban, Yansen, Dani, dan juga seluruh tim yang bekerja yang tidak bisa hamba sebutkan. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati dan mengurapi anak-anak-Mu ini supaya POWI boleh semakin bersinar, semakin berkembang, dan banyak anak-anak Tuhan yang ada di gedung ini berduyun-duyun untuk datang mendengarkan firman-Mu, bersama-sama bersekutu dan saling membangun. Pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Chairman Tuhan, Executive Chairman MNC Group, Bapak Hari Tanu Sudibyo dan keluarga, beserta seluruh unit bisnis MNC Group. Kami memberkati Tuhan, kiranya hikmat, marifat, kebijaksanaan, kepemimpinan beliau di dalam perusahaan ini Tuhan penuhi Tuhan. Tuhan terus jaga dan pagari Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi justru Tuhan Engkau akan terus menjadi tiang Tuhan. Tiang bagi Pak Hari Tanu Sudibyo dalam membawa MNC Group lebih cemerlang Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan seluruh kami yang ada Tuhan akan terus menopang hamba-Mu ini untuk menjadi yang terbaik di dalam perusahaannya. Kami berdoa buat Bapak Hari Susanto Tuhan sebagai CEO dari MNC Vision K-Vision Tuhan. Dan seluruh jajaran BOD-nya dan termasuk Pak Ade Tuhan sebagai CEO dari MVN. Kami memberkati hamba-Mu semua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Khususnya untuk Pak Hari Susanto Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan terus senantiasa ada di dalam dirinya Tuhan. Begitu juga Pak Ade dan semua jajaran BOD-nya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di dalam otoritas yang Tuhan bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu ini, kiranya strategis dari perusahaan ini boleh dijalankan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa buat live channel Pijar TV Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjadikan berkat bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau pakai anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga para pengurus POWI yang sudah memberikan segala hal Tuhan. Di dalam pertumbuhan iman bagi setiap jemaat POWI yang ada di sini. Kami tahu Tuhan bahwa mereka tidak hanya memberikan apa yang mereka punya, talenta, tetapi segala materi pun mereka persembahkan. Dan kami percaya semuanya itu Tuhan perhitungkan. Sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk para karyawan MNC Vision Tuhan. Yang sedang sakit, yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami memberkati di mana mereka berada. Kiranya kuasa Tuhan melawat mereka dan menjamah Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka boleh sembuh. Amin. Kami berdoa pada akhirnya buat bangsa dan negara. Kami percaya Tuhan Yesus, Pak Presiden Bapak Jokowi Tuhan, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Tuhan sudah pilih. Dan Tuhan akan terus menjaga beliau Tuhan. Dan Tuhan pakai Tuhan mereka Tuhan untuk menjalani bangsa ini dan pemerintahan ini. Dan Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap kebijakan yang diberikan Tuhan. Biarlah itu membawa bangsa ini, bangsa yang adil dan makmur Tuhan Yesus. Dan juga masa-masa untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang mendatang ini Tuhan. Kiranya suasana kondusif boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan amat baik buat kami semua di sini. Firman-Mu yang berkuasa, kasih-Mu yang berkuasa atas kami, biarlah terus melanda hidup kami Tuhan. Untuk kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima berkat dari hamba-Mu Ibu Ayun Tuhan,
Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa syafaat kami. Dan kami percaya Tuhan ubahkan hidup kami. Dan kami menerima berkat-Mu dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali mengangkat kami. Pulang ke rumah Bapa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh akan mengenal Tuhan karena kuasa Roh Kudus-Mu mendiami hidup kami. Saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, katakan amin. Amin. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Ya, untuk kepada teman-teman dipersilakan duduk dulu. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Siska siang ini.